Perkenalkan, Oke, lanjut Kak, udah di saya, record. oke Kak, siap. Teman-teman semua perkenalkan, saya Ardan. Saya ditugaskan sama Kak Mamat untuk menjadi tutornya teman-teman untuk bagian bahasa Inggris, eh, khusus untuk UTBK. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan bahasa Inggris, specified to UTBK. Jadi kita akan bahas mulai dari yang paling dasar dulu, tentang apa-apa saja yang kita harus planning ke depan untuk menghadapi UTBK bahasa Inggris ini. Karena berbicara tentang bahasa Inggris tentunya ini menjadi salah satu, kayaknya salah satu yang paling dibenci oleh bisa dibilang kayak gitu ya, yang paling nggak disukai oleh sebagian besar orang kalau kita berbicara tentang tes. Karena uh, hal tersebut wajar, karena kita kan sebenarnya bukan bahasa aslinya bahasa Inggris. Jadi wajar saja kalau beberapa teman mungkin mengeluhkan terkadang belajar bahasa Inggris itu menyebalkan karena kita nggak tahu artinya, dan itu akan berdampak pada kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Inggris. But today, hari ini kita akan bedah satu-satu, soalnya bisa dibilang bahwa UTBK, khususnya bahasa Inggris, itu salah satu jenis tes berbahasa Inggris yang cukup rumit untuk dikerjakan. Namun, ketika kita mengetahui cara untuk deal dengan soal-soal tersebut, maka sebetulnya tidak serumit yang akan kita bayangkan. So, hari ini kita akan belajar dulu mulai dari yang paling dasar mengenai elemen-elemen apa saja yang perlu kita ketahui berkaitan dengan UTBK bahasa Inggris ini. Terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke materinya, tentunya teman-teman harus mengetahui dulu nih, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang tes bahasa Inggris, kebanyakan tesnya itu seputaran sebagian besar ya, seputaran satu jenis skill saja. Kan dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada 4 skill yang harus kita kuasai. Yang pertama ada reading, kemudian ada listening, ada speaking, dan ada writing. Tapi untuk beberapa jenis tes yang sering diujikan itu cuma satu jenis skill, yaitu skill reading atau skill membaca. Begitu pula dengan UTBK. UTBK juga sebenarnya specified-nya itu dijuruskannya itu hanya ke skill membaca. So, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, karena kalau berkaitan dengan soal membaca, itu artinya kita tinggal fokus kepada teks, dan kita bisa menemukan jawabannya lewat teks tersebut, entah itu jawabannya tersurat ataupun tersirat. Pada dasarnya seperti itu. Berbeda dengan skill-skill yang lain yang pada dasarnya kita harus comply, atau kita harus deal, kita harus bisa menguasai skill tersebut untuk dapat menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan skill tersebut. So, sebenarnya kita tidak perlu khawatir terlalu dalam berkaitan dengan soal-soal reading ini, karena jawabannya pasti ada kok di dalam teksnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian ialah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana kita bisa mencari jawaban-jawaban cepat dan tepat di dalam teks-teks tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan tesnya dengan tepat waktu dan memperoleh skor yang maksimal. So, perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang reading comprehension atau tes reading, yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya pada dasarnya tingkat kerumitan soalnya itu antara satu jenis tes dengan tes yang lain itu pada dasarnya sama. Yang menjadikannya berbeda kemudian ialah bagaimana tes tersebut dikemas. Contohnya nih, UTBK kan pada umumnya kan ini menyasar ke teman-teman yang ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi pendidikannya, misalnya seperti itu. Dan ini simply menandakan bahwa jenis tes yang akan diujikan itu disetarakan
dengan kompetensi yang mau diujikan kepada teman-teman, sehingga pada dasarnya sebenarnya seputaran tes yang akan muncul itu adalah berkaitan dengan hal-hal teknis, hal-hal dasar yang akan teman-teman temui pada saat nantinya menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Belum, Kak? Oke. Nanti kalau share screen langsung share screen aja ya, Kak. Oh iya, Kak, siap. Oke, kayak gitu. Jadi saya lanjut lagi, dan tentunya hal tersebut juga berbeda dengan jenis-jenis tes yang lain, misalnya TOEFL test yang sebenarnya lebih menjurus ke proficiency. Maka jenis-jenis tes atau jenis-jenis soal yang akan muncul juga akan disesuaikan dengan kompetensi yang mau diukur, sehingga hal tersebut yang perlu kita istilahnya awasi ketika kita akan mengambil tes UTBK ini. Kira-kira jenis-jenis soal reading yang bakal muncul itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti terlebih dahulu, karena akan ada banyak jenis soal yang akan naik pada saat kita berbicara tentang reading comprehension atau reading test. Nah, kita akan bedah satu-satu selama beberapa pertemuan mungkin ke depan, dan insya Allah kita akan tuntaskan sedikit demi sedikit, mulai yang paling simpel terlebih dahulu, karena ini kan kita tidak ada istilahnya, tidak ada batasan bahwa seputaran soal reading yang akan muncul ini seperti apa. So, kita harus mulai dari yang paling basic sampai yang benar-benar paling istilahnya kalau dalam bahasa Inggris advance, atau paling istilahnya, paling levelnya itu lebih tinggi daripada yang lain. So, saya mau share screen sekarang. Screen-nya kelihatan, Kak? Udah kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi ini ada materi yang akan kita pelajari hari ini ya, berkaitan dengan reading. So, saya mau mulai dari yang paling simpel terlebih dahulu, yaitu kita mengenal dulu jenis-jenis soal reading yang paling sering muncul itu seperti apa. Jadi ini dalam hal ini artinya dalam artian meluas ya, teman-teman semua, bahwa yang kita pelajari adalah soal-soal reading yang dalam cakupannya itu menyentuh segala jenis tes, baik itu TOEFL test, UTBK, kemudian ada yang kemarin itu ada UNBK, dan seterusnya. Itu kan semuanya juga masih menggunakan reading comprehension test. So, kita generalkan terlebih dahulu, nanti di pertemuan berikutnya atau mungkin ada kesempatan berikutnya kita spesify menjuruskan ke UTBK. Yang paling penting adalah teman-teman harus tahu dulu jenis soal yang bakal muncul ini seperti apa. Soalnya kalau kita nggak tahu jenis soal yang bakal muncul itu seperti apa, itu akan susah bagi kita untuk mengidentifikasi soal tersebut, sehingga berpengaruh juga pada kemampuan kita untuk menjawab soal tersebut dengan tepat. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Di sini kayaknya ada 9 kalau tidak salah jenis soal reading yang sering naik. Kita mulai langsung saja yang pertama. Nah, untuk jenis soal reading yang pertama yang kemungkinan bisa saja muncul pada saat kita nantinya tes, yaitu soal tipe gambaran umum. Jadi kalau kita berbicara tentang gambaran umum di sini dijelaskan bahwa satu bacaan atau dialog atau jenis bacaan lainnya pasti membicarakan sesuatu. Bila kita membahas tentang apa suatu bacaan tersebut, maka kita membicarakan gambaran umum atau topik sebuah teks. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang jenis soal gambaran umum, yang harus digarisbawahi adalah bahwa soal sejenis ini umumnya mereka itu menanyakan tentang topik atau apa bahasan di dalam teks tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang topik, itu artinya hal yang paling sering dibahas atau hal yang paling sering muncul dalam teks tersebut. Jadi ketika kita membaca teks, itu kan biasanya dalam satu teks itu ada banyak bahasan, tapi
ada satu bahasan yang sebenarnya itu yang menjadi inti permasalahan yang dibahas dalam teks. Contohnya, ada teks tentang tiger atau harimau. Jadi biasanya kita akan diperkenalkan dengan identifikasi tiger itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, habitatnya di mana. Pembahasannya akan meluas, tapi pembahasannya akan selalu berkaitan dengan tiger atau harimau. Jadi pembahasannya meluas, tapi tetap satu yang akan dibahas. Nah, itu yang kita sebut dengan topik pembahasan atau gambaran umum. So, sehingga kalau teman-teman nantinya menemukan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, harap dinotis bahwa itu kemungkinan besar adalah pertanyaan yang berkaitan dengan topik atau gambaran umum. Kemudian dilanjut di sini ada penjelasannya. Ada bermacam teks yang sudah kita kenal sebelumnya, seperti procedure, ada descriptive, report, narrative, recount, news, item, exposition, discussion, explanation, dan sebagainya. Dan beberapa contoh soal berikut bisa merujuk pada gambaran umum adalah daripada soal yang berkaitan dengan gambaran umum. So, di sini ada beberapa pilihan redaksi kata-katanya yang kemungkinan besar bisa muncul ketika kita berbicara tentang soal gambaran umum atau yang menanyakan tentang topik. Yang pertama, the text tell us about. Jadi kalau ada pertanyaan yang sekiranya seperti ini redaksi kata-katanya, the text tell us about, berarti kemungkinan besar bahwa pertanyaan tersebut menanyakan tentang topik daripada teks yang disediakan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus notice nih, kalau ada yang semacam ini, oh ini pasti dia menanyakan tentang topik atau gambaran umumnya. Jadi memudahkan teman-teman tinggal cari aja yang paling sering muncul dalam teks tersebut atau yang sekiranya paling sering dibahas dalam teks tersebut. Tidak perlu dipahami kok secara komprehensif pada dasarnya. Mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang topik, sebenarnya itu berkaitan dengan keyword atau kata kunci. Jadi setiap dari teks tersebut, dia punya kata kunci yang mencirikan bahwa, oh ini loh yang akan dibahas secara keseluruhan dalam teks. Jadi itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian ada redaksi yang lain, seperti ini. What is the text about? Sama, kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau ada yang about itu, yang menanyakan tentang sesuatu, berarti itu menanyakan tentang gambaran umum atau topiknya. Kemudian ada juga redaksi lain, the text tells or describes us about. Ini juga sama kurang lebih. What is the topic of the text above? Seperti itu. Dan yang satu lagi, the text mainly discusses. Atau teksnya ini mainly discusses. Kebanyakan membahas tentang apa. So, 5 pilihan ini, pilihan redaksi kata-kata ini semuanya berkaitan dengan topik atau gambaran umum dari sebuah teks. Itu yang ditanyakan. So, sekiranya teman-teman mendapatkan seperti ini, harap dinotis bahwa itu yang merupakan pertanyaan tentang topik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada redaksi-redaksi yang lain yang muncul. Tapi saya jamin bahwa dia tidak akan keluar kok dari sini, dari putaran yang ini. Pasti masih ada kaitannya dengan lingkungan tadi. Kemudian, di sini juga disajikan untuk menjawab pertanyaan seputar gambaran umum, kita bisa menggunakan strategi. Ini ada strategi yang ditawarkan nih. Yang pertama, melihat pada judul. Kalau ada judulnya ya otomatis gampang dong dijawabnya karena udah ada disediain judul, ya kurang lebih judul itu merepresentasikan topik yang sedang dibahas. So, kalau ada judul sih gampang, tapi yang menjadi permasalahan sekarang ialah ketika judulnya tidak ada, ya mau tidak mau kita harus membaca atau skimming istilahnya. Kalau dalam soal reading test, kita membaca secara komprehensif, walaupun kita tidak pahami secara keseluruhan isi dari teks tersebut, tapi kita bisa menemukan nih apa yang menjadi topiknya. Kemudian yang kedua, menghitung kata benda atau frasa kata benda yang dijadikan topik bahasan atau ide utama. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang namanya topik itu pasti akan sering muncul dalam sebuah teks. Contohnya tadi, kalau kita membahas teks tentang tiger, so kata benda yang sering muncul pasti akan berkaitan dengan tiger. Tigernya ini akan menjadi spotlight atau menjadi highlight, jadi sorotan utamanya daripada teks tersebut. Sehingga
kita bisa mudah mengidentifikasi nih bahwa oh yang ini nih yang merupakan topiknya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang strategi yang selanjutnya ialah temukan pikiran utama tiap-tiap paragraf, utamanya pada paragraf awal. Pikiran utama yang terkandung dalam kalimat utama dan kalimat utama terdapat pada awal paragraf itu biasanya berisi tentang topik-topik tuh. Kan biasanya paragraf awal itu, kalimat utama itu biasanya mewakili keseluruhan isi paragraf. So, kita bisa dengan mudah menemukan topik di situ. Tapi kalau menurut teman-teman hal tersebut lumayan memakan waktu, bisa kok dicoba strategi yang lain. Ini kan cuma ada tawaran saja, tapi yang sekiranya menurut teman-teman bisa lebih menjamin bahwa hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, itu yang kita bisa buat. Oke? Nah, ini ada contoh teks tentang pertanyaan gambaran umum nih. Oh, ini pertanyaannya tentang return text kebetulan. So, kalau ada pertanyaan seperti ini, harap jangan langsung dibaca teksnya ya teman-teman, bahwa kalau kita menjawab soal reading text itu, kita nggak langsung fokus ke teksnya dulu sebenarnya. So, kita harus keep teksnya dulu. Jangan fokus kepada teks, soalnya kalau fokus kepada teks itu akan membuat kita terlalu lama menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. So, yang paling pertama harus dilakukan adalah read the question. Jadi harus dibaca dulu soalnya kira-kira ini seputaran apa nih. Kalau dia menanyakan tentang topik, ya barulah kita masuk ke teksnya itu. Kita scanning, kita baca dengan cepat, kira-kira apa nih yang paling sering muncul katanya. Coba kita lihat ya. Ini ada pertanyaannya. What does the story mainly tell us about? Jadi ada pertanyaan, what does the story mainly tell us about? Nah, itu kan pertanyaannya tentang topik kan ya. Karena dia menanyakan, what does the story mainly tell us about? Cerita ini menceritakan tentang apa secara umum. Mainly itu secara umum. Jadi dia menanyakan, ini sebenarnya teksnya tentang apa nih? Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ini ada beberapa opsi, ada 5. The writer and friends enjoyed the trip to Bali. The writer was blessed by the bus on trip. The writer went for a field trip by bus in holiday. The writer called his friends, but no one of them answered. The writer arrived in Tuban for a rest. Ingat, teman-teman perlu ingat, kalau kita berbicara tentang topik itu kan cakupannya umum ya. Jadi kalau ada opsi-opsi jawaban yang sekiranya itu terlalu spesifik, boleh teman-teman skip. Contohnya, ini kan ada beberapa nih yang kayak ini, yang opsi D, the writer called his friends but no one of them answer, itu kan terlalu khusus ya. Artinya itu the writer called menghubungi temannya tapi tidak ada yang menjawab, itu terlalu spesifik. Kemudian yang E, the writer arrived in Tuban for a rest, itu juga terlalu spesifik. Yang B juga, the writer was left by the bus on his trip, itu juga terlalu spesifik. Jadi kemungkinannya tinggal 2 nih, tinggal A dan C. The writer and friends enjoy their trip to Bali, atau the writer went for a field trip by bus in his holiday. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kebanyakan dibahas itu ada field trip. Coba dilihat teksnya, ada field trip, ada bus juga dibahas kebanyakan kan. So, kurang lebih bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling sering muncul, kita gunakan strategi yang kedua ya, by the way teman-teman. Kita gunakan strategi menghitung kata benda atau frasa kata benda yang dijadikan topik. Nah, paling sering muncul tuh the bus, ada field trip, itu kata-kata benda yang sering sekali muncul, sehingga kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang C ini. The writer went for a field trip by bus on his holiday. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi kalau menggunakan strategi yang kedua. Seperti itu. Jadi ingat, menjawab soal yang berkaitan dengan topik itu harus mencari yang paling umum, jangan yang specified, jangan yang khusus. Karena kalau kita cari yang khusus, ya nggak bakal dapat dong topiknya. Karena berbicara tentang topik itu berarti kita berbicara tentang gambaran umum.
Kita bisa pindah ke bagian yang kedua. Ini ada jenis yang kedua nih. Jenis soal reading yang kedua adalah pikiran utama atau main ideas of paragraph. Jadi ide pokok istilahnya kalau kita belajar bahasa Indonesia ya. Soalnya kan sebenarnya belajar bahasa Indonesia dengan belajar bahasa Inggris itu mirip-mirip sih. Yang kita pelajari di bahasa Indonesia sebenarnya itu juga yang kita pelajari di bahasa Inggris. So, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kalau kita berbicara tentang pikiran utama, ya kita berbicara tentang ide pokok. Jadi katanya bacaan umumnya dibangun dari sekumpulan paragraf. Kemudian paragraf dibuat dari sekumpulan kalimat, walaupun terkadang hanya terdiri atas kalimat. Dan kalimat dibangun dari sekumpulan kata-kata, frasa dan anak kalimat. Jadi, kalau kita berbicara tentang pikiran utama atau ide pokok, itu berarti kita berbicara tentang unit daripada teks, di mana unit daripada teks tersebut adalah paragraf. Jadi, sebuah teks itu kan dibangun dari beberapa paragraf. Contoh, satu teks cerita fiksi ya, tentang Balin Kundang contohnya. Itu kan tidak langsung tersusun atas kalimat-kalimat saja, tapi kalimat tersebut dirangkum menjadi satu, dan itu yang kita sebut dengan paragraf. Paragraf tersebut yang kita rangkum, yang kita kumpulkan, misalnya ada 5 paragraf nih. 5 paragraf itu yang disatukan akan menjadi sebuah teks. Seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang pikiran utama atau ide pokok, itu berarti kita berbicara tentang unit daripada teks tersebut, which is unit daripada teks tersebut adalah paragraf. Nah, kemudian di sini disajikan ada beberapa tipe daripada soal-soal yang sekiranya berkaitan dengan pikiran utama nih. Pertama, ada what is the main idea of paragraph 1? Ini jelas sekali ya, karena di soalnya tuh ada kata main idea. Main idea itu artinya ide pokok atau pikiran utama. Jadi ini yang paling jelas nih kelihatan. Kalau nemu yang semacam ini, jenis pertanyaannya, yakin deh itu pasti dia menanyakan tentang pikiran utama. Tinggal mencocokkan nih. Kalau dia katakan of paragraph 1, berarti kita fokusnya ke teks di paragraf 1 saja. Tapi kalau dia misalnya what is the main idea of paragraph 2, so kita fokusnya ke paragraf 2 saja. Jangan fokus ke yang lain-lain. Soalnya dia menanyakannya kan cuma satu paragraf. Jadi fokus ke paragraf yang ditanyain aja. So, for instance, what is the main idea of paragraph 3 or 4? Nah, fokusnya ke paragraf 3 or 4 saja, jangan fokus ke paragraf 1 dan 2. Soalnya, even though you are trying, mencoba untuk mencari jawaban di sana, di paragraf 1 dan 2, nggak bakal ketemu jawabannya. Karena jawabannya pasti ada di paragraf 3 dan 4. Seperti itu. Itu redaksi yang pertama ya. Ini redaksi yang kedua. Paragraph 4 tells us about, ini sama. Jadi katanya paragraf 4 tells us about, menceritakan tentang apa. Nah, seperti itu, kurang lebih. So, karena ini dia menanyakan paragraf 4, kita fokusnya ke paragraf 4 saja, jangan mencari di paragraf 3, jangan mencari di paragraf 2. Seperti itu. Dan ini ada satu lagi tambahan, what is the main idea of the third paragraph? Apa ide pokok dari third? Third itu artinya ketiga. First, second, and third. First itu pertama, second itu kedua, dan third itu ketiga. So, karena dia menanyakan the third paragraph, so kita fokusnya ke paragraf ketiga saja. Jangan fokus ke paragraf yang lain. Seperti itu. Nah, di sini juga disajikan ada strategi nih menjawab hal yang macam ini. Dalam sebuah paragraf katanya biasanya terdapat satu topik atau apa yang dibahas dan satu pokok pikiran yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat utama. Nah, ini yang tadi yang kita bahas ya. Kemudian ini nih ada beberapa ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama, bila pokok pikiran atau kalimat utama terdapat di awal paragraf itu disebut deduktif. Oh, ini kayaknya sudah sering dipelajari kan ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Bila pokok pikiran atau kalimat utama terdapat di akhir paragraf disebutnya induktif. Kemudian bila pokok pikiran atau kalimat utama terdapat di awal dan akhir paragraf, maka bisa disimpulkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada umumnya sih, kalau yang sepengalaman saya ya, selama mengajar
reading test yang semacam ini, umumnya mereka itu menempatkan ide pokoknya itu di awal kalimat sebenarnya. Itu yang paling umumnya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga beberapa jenis paragraf yang menempatkan ide pokoknya di akhir kalimat. So, tapi basically secara umum mereka itu menempatkan ide pokoknya di awal kalimat, sehingga itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi bahwa oh ini ide pokok dari paragraf tersebut. Seperti itu. Jadi langsung saja fokus ke awal kalimatnya, karena awal atau akhir kalimatnya, karena umumnya main idea itu ditempatkan di sana, di awal atau di akhir sebuah paragraf. Seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada contoh soalnya. Ini teksnya tentang Mississippi River. Jadi ini adalah teks tentang Mississippi River. Dia dalam bentuk descriptive text. Ingat, menjawab soal reading dalam bahasa Inggris, jangan fokus langsung ke teksnya. Boleh mengidentifikasi secara surface dulu, artinya kita mengidentifikasi, dilihat-lihat saja dulu. Ini teksnya sebenarnya membahas tentang apa. Tapi jangan langsung baca secara keseluruhan teksnya, karena itu akan wasting time. Yang pertama, itu akan menghabiskan waktu. Dan yang kedua, akan membuyarkan fokus kita untuk menyelesaikan atau menjawab soalnya, seperti itu. Jadi fokus saja dulu ke pertanyaannya. Di sini ada pertanyaannya. What is the main idea of the third paragraph? What is the main idea of the third paragraph? Third berarti ketiga. Main idea-nya. Since dia menanyakan tentang third paragraph saja, fokus kita ke otomatis ke third paragraph saja, jangan fokusnya ke yang lain-lain. Coba kita lihat third paragrafnya. Tahu kan teman-teman mengidentifikasi paragraf? Ingat, secara umum itu paragraf ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Kalau di bahasa Inggris kan seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu soal-soal reading test itu dia tidak secara spesifik menunjukkan itu, menunjukkan ciri itu, memasukkan ujung paragrafnya ke dalam. Tapi dia kelihatan kok bahwa ini adalah sebuah paragraf karena dia kayak ada pemisahnya seperti ini. Ini bisa diidentifikasi dengan cukup clear sih sebenarnya, ini ada 1, 2, 3 paragraf. Karena tadi yang pertanyaannya third paragraph, jadi kita fokusnya ke third paragraph saja. Lihat di kalimat pertama di third paragraph, di situ ada kalimat the Mississippi is the largest river in North America. Jadi katanya Mississippi itu adalah largest river, sungai terbesar di North America, di Amerika Utara. Jadi ini bisa kita jadikan reference atau kita jadikan rujukan bahwa kemungkinan besar ini nih main idea-nya. Coba kita cocokkan dengan opsinya. Ada tidak yang menyajikan tentang itu di opsi? Yang opsi A, the Mississippi is one of the crucial river in America. Oke, it can be, mungkin saja. Kemudian yang B, many rivers that lie between Appalachian Mountains in east and the Rocky Mountains in the west gather to the Mississippi River. Ini kemungkinannya tidak tepat karena sangat bertolak belakang dengan kalimat yang pertama tadi. Kemudian yang C, the major river that flow into the Mississippi. Ini juga. Kemudian yang D, the Mississippi becomes the largest river in North America. Sepertinya ini yang paling cocok dengan redaksi daripada kalimat pertama di paragraf ketiga tadi. The Mississippi is the largest river in North America. Kurang lebih sama. Karena kita sudah menemukan yang tepat, pilihan yang E sudah kita tinggalkan saja. Kita go on to the next question kalau ada pertanyaan selanjutnya. Itu salah satu teknik juga yang harus yang D. Teman, ya. Oke, the Mississippi becomes the largest river in North America. Ingat, kalau kita sudah menemukan jawaban yang tepat, nggak usah lagi baca opsi-opsi yang lain. So, misalnya, yang A, ini sudah considered the best answer. Yang A itu sudah dikategorikan bahwa itu adalah jawaban yang paling tepat. Hampir valid. Contohnya 90%. Menurut kita udah hampir tepat.
Sedangkan yang lain masih ada nih pilihan-pilihan opsi-opsi B, ada opsi C, opsi D, opsi E. Tapi kita udah yakin nih 90% yang A bakal tepat. Udah pilih aja yang A. Yang B, C, dan E nggak usah dipertimbangkan lagi karena kemungkinan itu cuma menjadi pengecoh. Ini salah satu teknik juga yang bisa kita terapkan untuk menghemat kita punya waktu dalam menjawab soal-soal. Seperti itu kan. Nanti kan pada satu UTBK ini ada 15 nomor nih. Nggak mungkin dong semuanya kejar dalam waktu yang sangat singkat. Ada kalanya kita kan ada kendala dalam memahami teks dan segala macam. So, ini bisa menghemat waktu dan waktunya kita bisa alokasikan ke pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti itu. Oke? Sekarang kita pindah ke jenis yang ketiga. Ini ada jenis soal reading yang ketiga, informasi tertentu. Atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya specific information. Nah, ini ada specific information. Di sini ada penjelasannya, katanya informasi tertentu itu merupakan informasi yang tertera jelas atau tertulis jelas dalam bacaan dan dapat diidentifikasi dengan cepat. Informasi ini meliputi informasi seperti nama orang, tempat, jumlah, warna, cara, kemudian ada waktu, hari, tanggal, dan lainnya. Nah, ciri-ciri pertanyaan ini adalah dengan menggunakan WH question seperti what, ada who, ada where, ada when, kemudian ada what day, ada whom, ada how, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang specific information, ini jenis pertanyaan reading yang jawabannya sebenarnya sudah tertera di dalam teks. Artinya kita tinggal mencari sesuai kebutuhan pertanyaannya. Jadi langsung saja dicari di dalam teks karena dijamin bahwa jawaban tersebut ada di dalam teks. Artinya jawaban dari pertanyaan ini tersurat. Informasi-informasi yang ditugaskan kepada kita untuk dicari dalam teks itu ada dan kita tinggal mencari. Tadi itu sudah dijelaskan beberapa tipenya yang biasa ditanyakan. Yang paling umum itu nama orang, kemudian nama tempat, ada jumlah, ada warna, dan seterusnya. Tapi ada juga nih yang kadang-kadang membuat kita sedikit sedikit kewalahan lah, karena kadang-kadang ada pertanyaan dia menanyakan specific information, tapi dia mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal tertentu, contohnya mengkalkulasi tahun. Nah, seperti itu. Misalnya yang ditanyakan pada tahun berapa, dari tahun berapa ke tahun berapa Barack Obama menjadi presiden, atau how long, berapa lama Barack Obama menjadi presiden Amerika, for instance like that. Jadi contohnya seperti itu. Yang dia tanyakan kan itu otomatis adalah rentan waktunya atau interval time-nya. Biasanya dalam teks itu tidak disediakan spesifik informasi tentang interval time itu atau rentan waktu tersebut. Tapi yang disajikan itu cuma angka tahun. Misalnya 2010 sampai 2015. Tidak spesifik di state dalam teks tersebut bahwa segini loh interval waktunya dia menjadi presiden. So, tugas kita apa? Kita tugasnya adalah mengkalkulasi. Seperti itu. Jadi kita tugasnya menghitung dari 2010 ke 2015 berapa tahun ya. Tinggal dikurangin aja. 2015 kurang dari 10. Oh, berarti dia ada 5 tahun. Seperti itu. Jadi nggak melulu pertanyaan-pertanyaan tentang informasi spesifik itu ada dalam sebuah teks tersebut. Ada kalanya kita membutuhkan effort, membutuhkan usaha sendiri untuk mencari nih berapa sih atau apa sih yang ditanyakan, seperti itu. Jadi itu yang harus diwaspadai, harus diwanti-wanti. Seperti itu. Kemudian di sini ada disebutkan cara menjawabnya. Untuk menemukan informasi tertentu dengan cepat dapat dilakukan dengan cara mengambil salah satu kata penting atau yang sama artinya di dalam pertanyaan, lalu mencari kata tersebut dalam bacaan dan menemukan informasi yang terkait yang mungkin berada setelah atau sebelum kata penting tersebut. Nah, jadi katanya yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya menanyakan tentang apa? Tanya ya. Kalau pertanyaan menanyakan tentang tahun,
Tahun kan bahasa Inggrisnya year. Kalau dia menanyakan year atau tahun year, itu berarti berkaitan dengan angka-angka. So di dalam teks sebentar, pada gilirannya tiba kita mencari dalam teks, upayakan mencari fokus kepada angka-angka tahun di dalam teks. Kan biasanya ada macam-macam tuh, ada banyak angka di dalam teks, ada angka yang misalnya ukuran, measurement, kayak misalnya 60 kilogram atau 5 gallon atau segala macam. Nah, angka-angka tersebut juga angka, tapi itu kan tidak berkaitan dengan angka tahun. Jadi itu di skip saja, nggak usah difokus ke angka-angka tersebut, fokusnya ke year saja, angka tahun. So, kalau ada yang tulisannya 1990 misalnya, atau 1989, nah, kemungkinan di sekitaran situ jawabannya akan muncul. Tinggal dicocokin aja. Kalau redaksinya menanyakan tentang apa di redaksi pertanyaannya, dicocokin di teksnya, seperti itu juga kurang lebih redaksi yang ditanyakan. Jadi nggak lari dari situ kok, pasti sekitaran situ juga. Nah, ini ada contoh pertanyaannya. Ini ada teks, by the way. Ini teks tentang Park Street Station. Ini kayaknya juga tentang deskripsi teks. Nah, ini dia. Pertanyaannya, where would this announcement be posted? Oh, ini ini pertanyaannya tentang announcement ya, teksnya. Tapi kalau untuk UTBK kayaknya kurang deh pertanyaan tentang announcement. But let's see, siapa tahu nanti ada kemungkinan juga, mungkin announcement-nya lebih kompleks dari biasanya, so it can be, masih memungkinkan kok untuk ada pertanyaan seperti itu. Jadi ini ada pertanyaannya, where would this announcement be posted? Kira-kira di mana ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan diposted? Dia menanyakan where, ini kan double WH question ya, pertanyaan 5W tambah 1H kalau disebutnya dalam bahasa Indonesia. Dia menanyakan where, berarti ini kita mencari lokasi kira-kira di mana nih kira-kira yang announcement atau pengumuman seperti ini bisa kita dapatkan. Apakah di railway station, apakah di restroom, apakah di bus station, atau in a park, or in an airport. Di sini kan ada park station is closed. All passengers of park station will have the train at the center station. Ini kalau kita lihat sepintas dari kalimat kedua saja ini udah kelihatan banget ya sebenarnya. Ada kata passenger. Passenger itu artinya penumpang. Kemudian ada kata will have to exit the train. Train itu apa ya artinya? Kereta api. Ada kata passenger, ada kata train. Ada kata penumpang dan ada kata kereta api. So, ini kemungkinan di mana ya? Kemungkinan besarnya ya pasti di railway station dong. Karena berkaitan dengan dua yang tadi ya, cuma railway station. Railway station itu artinya stasiun kereta api. The restroom itu area istirahat. Bus station, halte bus. Park itu taman. Jangan terkecoh ya, karena di sini mentang-mentang ada tulisan Park Street Station, kita jawabnya yang park. So nggak melulu kalau ada kata yang idem atau yang sama, artinya itu jawabannya. Kita harus tetap review dulu, kita harus tetap cari dulu, pikir baik-baik, kira-kira yang mana nih yang tepat. Yang pertama itu ada airport. Airport itu bandara. Jadi yang paling tepat ya cuma yang A, yang in railway station. Okay. Ini kita ada jenis pertanyaan yang keempat untuk yang ini. Ada informasi rinci. Kalau tadi specific information, kalau ini informasi rinci atau detailed information. Nah, kira-kira apa nih perbedaannya? Informasi rinci. Sekilas sih mirip ya. Kalau kita pikir-pikir ya, informasi rinci dengan informasi yang spesifik itu kurang lebih sama. Tapi ternyata ada bedanya nih. Katanya kalau informasi rinci atau detailed information itu ialah informasi yang baru bisa diketahui setelah kita membaca satu teks dengan ciri rinci atau seksama. Oh, jadi katanya dia ini perbedaannya kalau yang detailed ini lebih rinci lagi daripada spesifik. Kalau spesifik tadi kan biasanya langsung tersurat dalam teks. Kalau detailed ini ya kita membutuhkan kita untuk membaca lebih seksama lagi. Nah, berarti
level untuk pertanyaan informasi rinci atau detailed information ini setingkat lebih di atas daripada specific information. Kemudian ini ada beberapa tipe soal yang bisa muncul nih redaksi kata-katanya. Yang pertama, which sentence is correct based on the text above? Nah, jadi katanya kalimat yang mana, which sentence, kalimat yang mana yang tepat berdasarkan teks di atas. Jadi ini menuntut kita untuk mencocokkan nih kalimat-kalimat di opsi jawaban tersebut yang cocok dengan informasi yang ada di teks itu yang mana aja sih. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ini ada redaksi kedua, which statement is incorrect about bla bla bla. Jadi statement yang mana yang kurang tepat tentang apa spesifik hal tertentu. Ini yang perlu juga dibedakan, yang seperti ini ya teman-teman, harus jadi perhatian juga. Kadang-kadang kita membaca soal itu terlalu terburu-buru sehingga kita kesulitan untuk membedakan kata-kata dalam pertanyaan tersebut. Biasanya kan ada kata-kata yang mirip-mirip nih, kayak correct sama incorrect itu kan dua hal yang bertolak belakang. Correct itu artinya tepat, incorrect itu artinya kurang tepat. Tapi karena kita biasanya keseringannya terlalu terburu-buru dalam membaca, jadi kita salah menafsirkan, oh ternyata pertanyaannya mengharuskan kita mencari jawaban yang tepat, bukan yang tidak tepat. Seperti itu. Jadi perlu di garis bawahi juga, teman-teman harus berhati-hati untuk melihat kata-kata dalam pertanyaan. Kemudian ada ini yang ketiga, which is true according to the text. Dan yang terakhir ada, which of the following sentences is true based on the text. Jadi kurang lebih sama. Kalau yang informasi kunci ini dia kebanyakan tentang sentence atau kalimat. Kalau yang specific information tadi kan dia menanyakan lebih banyak ke spesifik informasi yang ada di dalam kalimat, yang kayak angka tahun, nama, dan segala macam. So ini ada disajikan juga cara menjawab pertanyaannya. Katanya yang pertama, cek satu persatu jawaban yang disediakan. Jadi kita harus cek satu persatu jawabannya, opsi jawaban yang ada di situ, kemudian kita cocokkan dengan pertanyaan, dengan teks isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua katanya, periksa paraphrase yang ada dalam teks dan pilihan jawabannya. Apa itu paraphrase? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Paraphrase itu apa sih? Paraphrase itu adalah biasanya kan ada kalanya kita menuliskan ulang sebuah kalimat tetapi dengan pilihan kata-kata yang berbeda. Nah, itu yang kita sebut paraphrase. Jadi paraphrase itu menyajikan ulang kalimat tetapi dengan redaksi kata-kata yang berbeda. Tapi secara makna antara kalimat yang asli dengan kalimat paraphrase ini, dua-duanya ini sama maknanya, bobotnya sama. Jadi kalau misalnya saya katakan seperti ini, Budi menendang bola. Budi menendang bola. Kemudian paraphrase-nya, bola ditendang oleh Budi. Nah, seperti itu. Kurang lebih kalau kita lihat secara struktural itu akan ada perubahan dalam struktur kalimatnya. Baik itu gramatikalnya misalnya, ataupun dia berubah dalam hal pilihan kata atau diction-nya. Mungkin ada perubahan yang akan terjadi. Tetapi secara konteks atau secara makna, dia tetap sama. Seperti itu. Jadi itu yang kita sebut dengan paraphrase. Nah, ini ada contoh soalnya untuk informasi rinci. Ini ada text breakdown lagi. Jangan dibaca secara keseluruhan dulu. Fokus saja ke, nah ini dia pertanyaan. What is not true according to the text? Ini ada 5 pilihan. Kalau bisa kita jawab, kalau bisa kita baca secara cepat supaya bisa langsung dapat jawabannya. Kemudian ini untuk opsi pertama, dia bilang begini, the writer felt worried before getting on the plane. The writer felt worried before getting on the plane. Artinya, penulisnya ini yang menceritakan ini kejadiannya, katanya dia merasa khawatir sebelum dia naik pesawat. Kita bisa cari nih, di bagian mana kira-kira yang kita bisa dapatkan
hal tersebut. Di informasi di paragraf pertama bisa kita temukan tuh. 2 years ago, I had a chance to fly in an airplane. Caranya 2 tahun yang lalu saya punya kesempatan untuk terbang dengan pesawat. This was my first flight, so I was very nervous. Jadi katanya karena ini adalah penerbangan pertamanya, makanya dia sangat nervous. Nervous itu artinya nervous, khawatir. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, yang opsi A, the writer felt worried about before getting on the plane. Berarti ini sudah tepat dong, karena sudah sesuai. Katanya penulisnya kan dia tadi nervous, dan ini di pilihan jawaban A itu katanya the writer felt worried before getting on the plane. Katanya dia khawatir. Kalau nervous kan berarti khawatir. So, yang opsi A ini betul. Yang kita mau cari ini kan yang not true. So, lihat di soalnya yang kita cari adalah not true, bukan yang true. Kalau kita pindah ke opsi yang B, the writer was afraid of flying because they had traumatic accident caused by the pilot's mistake. Katanya, si penulisnya ini takut bepergian dengan pesawat karena dia trauma akan kecelakaan yang dilakukan oleh pilot. Katanya itu yang membuat dia trauma. Coba kita lihat lagi di paragraf yang pertama. I fear that sorts of accident might happen on the way. Berarti ini cocok dong. Katanya, I fear that sorts of accident might happen on the way. Katanya, saya takut kalau ada kecelakaan terjadi selama naik pesawat itu. Itu ya, kurang lebih terjemahannya. Itu dia. Ini bisa dipertegas dengan kalimat di kalimat terakhir dari paragraf pertama. Katanya, sometimes I was afraid that the pilot might make a mistake and I had to pay for it with my wife. Jadi katanya, kadang-kadang saya takut pilotnya ini melakukan kesalahan dan itu harus dibayar dengan nyawa. Jadi berarti yang B ini valid juga artinya betul juga. Jadi bukan ini yang kita cari. Kemudian yang C, the writer felt relief after the plane went higher. Coba kita cari dengan menggunakan keyword yang ada di opsi tadi. Ini coba kita lihat di paragraf kedua, di tengah-tengah kalimat itu. As the plane went higher and higher up in the air, a strange sensation went through my body. Katanya ketika pesawatnya itu udah terbang tinggi, ada sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya ini. Soon the motion was easy. The fear which overtook me at the time of flight was no more in my heart. Jadi katanya penerbangannya lebih ringan, lebih mudah. Kemudian katanya the fear which overtook me atau ketakutan yang menyelimuti at the time of flight was no more in my heart. Sudah hilang dari hatinya. Berarti ini juga tepat dong. Bukan ini yang kita cari. Kemudian yang D, the weather was fine when the writer flew by plane. Apakah ini betul? The weather, cuacanya was fine. Cuacanya baik ketika si writer ini, si penulis ini, bepergian dengan pesawat. Coba kita cari. Kira-kira ada tidak ya? Atau ini tidak di-state di dalam kalimat. Ini kita cari dulu. Oh, ini sepertinya bisa kita dapat di sini ya. The most beautiful thing was the scene around me. I see nothing but was surrounded by pure air. Occasionally I saw clouds floating here and there. Jadi ada di paragraf berapa ya ini? 1, 2, 3, 4 di paragraf kelima. Dia bilang the most beautiful thing was the scene around me. Ini bisa mengindikasikan karena dia melihat pemandangan yang indah, berarti ini mengindikasikan bahwa cuaca pada saat naik pesawat cuacanya bagus karena dia bisa melihat scenery yang indah. Karena nggak mungkin dong kita lihat scenery yang indah kalau cuacanya lagi cuaca buruk kan. Yang ada malah itu menambah ketakutan. Jadi
karena opsi A, B, C, dan D ini adalah opsi yang tepat, so they are all not what you are looking for. Itu bukan yang kita cari. Kan yang kita cari kan yang not true. Dan yang not true itu berarti tinggal satu, yang opsi E. The writer thought his first flight was his memorable experience. Gitu. Kita pindah ke ini. Yang kelima, jenis pertanyaannya, informasi tersirat atau not clearly stated information. Nah, ada kalanya dalam sebuah teks itu ada informasi tersirat, ada informasi tersurat. Kayak yang tadi yang dua sebelumnya. Dua-duanya itu yang detailed information sama yang specific information. Itu dua-duanya adalah informasi yang tersurat. Artinya tersurat ada dalam teks. Ya tinggal kita temukan. Kalau informasi tersirat, perbedaannya adalah ini tidak di state secara jelas, secara gamblang di dalam teks. Tapi untuk menemukan informasi ini perlu kita berpikir atau bernalar. Menggunakan kita punya akal, menggunakan kita punya pikiran. Oh, kira-kira ini tepat atau tidak. Seperti itu. Jadi, di sini juga ada penjelasannya, informasi tersirat itu sekumpulan suatu kesimpulan yang logis, masuk akal, yang terdapat dalam bacaan atau dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki atau keduanya. Nah, jadi ini mengharuskan kita untuk berpikir nih. Nah, kalau misalnya kayak gini pertanyaannya, kira-kira jawabannya kayak gimana ya? Seperti itu. Artinya kita butuh berpikir sedikit lebih banyak ketika berbicara tentang informasi tersirat. Kemudian di sini ada beberapa redaksi pertanyaan yang kadang-kadang muncul ketika berbicara tentang informasi tersirat. Yang pertama, from the text above, we know that. Berarti ini mengharuskan kita untuk menyimpulkan nih. From the text above, dari teks di atas, we know that. Kita tahu bahwa ada hal yang harus kita simpulkan. Kemudian, yang kedua, what can we conclude from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks? Conclude itu artinya menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan dari teks? Berarti ini mencari kesimpulan kurang lebih. Kemudian yang ketiga, from the text above, we can conclude that. Sama, kurang lebih sama dengan yang kedua tadi. Ini ada kata conclude. So conclusion, kita mencari kesimpulan. Yang keempat, the following statements are true about blah 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 except. Oh, ini ada beberapa disajikan pertanyaan, statement, pernyataan, statement itu pernyataan, are true, yang benar, pernyataan-pernyataan yang benar. Tapi bisa juga yang kurang tepat, berarti kebalikannya. Except, ada kata except, berarti dia menanyakan kecuali. Ingat, ini yang jadi elemen yang harus diperhatikan juga berbicara tentang reading test. Ada kata except yang sering kali kita kurang perhatikan. Kalau ada kata except berarti hal tersebut bertolak belakang dengan pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya the following statements are true except, berarti yang kita cari adalah statement yang tidak tepat. Karena kan yang pertanyaannya are true. Kemudian ada kata except berarti dia menanyakan kebalikannya. Berarti yang kita cari adalah untrue atau not true. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada from the text above, it shows that. Sama. Shows artinya menunjukkan. Atau ya dia juga minta kita menyimpulkan. Seperti itu. Nah, ini cara menjawabnya. Ada beberapa. Ada dua. Yang pertama, periksa satu persatu pilihan jawaban yang disediakan. Sama. Tidak ada jalan lain selain memeriksa satu persatu. Dan yang kedua adalah paraphrase-nya. Saya sudah jelaskan tadi tentang paraphrase seperti apa. Jadi kurang lebih mungkin dia memilih diksi kata yang berbeda, tapi secara makna kalimat dua-duanya sama. Seperti itu. Kita lihat ini ada contoh soalnya. Oh, ini satu paragraf aja. Yang tadi ini. Pertanyaannya masih teks yang tadi, yang announcement itu. Ini pertanyaannya, from the text we may know that bla bla bla. Jadi katanya
dari teks tersebut kita bisa tahu bahwa kira-kira apa nih yang bisa kita ketahui. Kita lihat nih satu-satu pilihan jawabannya. Yang pertama, Park Street Station. Jadi Park Street Station itu nama tempatnya ya, teman-teman. Jangan disalahartikan bahwa Park Street Station itu adalah park atau taman. No. Lihat hal yang paling bisa mencirikan bahwa itu merupakan nama tempat adalah penggunaan huruf kapital di masing-masing awal kata. Park Street Station. So, kalau ada penggunaan huruf kapital yang semacam ini di awal-awal kata itu semua huruf kapital, ini menandakan bahwa ini adalah nama spesifik tempat atau nama tempatnya, nama lazimnya ini tempat. Bukan nama public places-nya atau tempat umumnya. So, katanya yang opsi A, Park Street Station will be closed for a month. Apakah ini betul atau tidak? Apakah ini tersurat? Ini kan tidak tersurat ya, berarti dia tersirat dong. Artinya kita cari. Oh ini nih. Ada di akhir kalimat ini, kalimat yang kedua dari terakhir sebelum kalimat thank you. The station is scheduled to reopen in 3 weeks. Katanya ini stationnya dijadwalkan akan di reopen. Reopen artinya dibuka kembali. Open artinya buka, re artinya kembali. Jadi kalau ada kata re di depannya berarti bermakna kembali. Reopen berarti dibuka kembali. In 3 weeks, dalam 3 pekan. Nah hitungannya, ini kan kalau 3 pekan berarti belum cukup sebulan dong ya. Kalau 3 pekan berarti baru 21 hari. So it doesn't fulfill a month. Tidak cukup sebulan. So ini bisa kita skip yang opsi yang A karena kemungkinan besar itu bukan opsi yang tepat. Kemudian yang B, passengers are suggested to take bus after exiting the station. Katanya passengers disarankan, suggested katanya disarankan to take bus untuk mengambil bus after exiting the station, setelah keluar. Exiting artinya keluar, exit. Biasa kan lihat tulisan exit di public places, nah, exit artinya keluar. Exiting the station. Apakah ini betul? Kita lihat. Opsinya lihat. Ini dia. All passengers for Park Street Station will have to exit the train at the center station. Bus service is available at center station to carry passengers to park. After exiting the station, ini kan ada di opsinya tadi. After exiting the station. So ini kita bisa langsung dapatkan di dalam teksnya. After exiting the station, please line up the curb for a bus. Jadi katanya tolong antri untuk bus. Berarti ini karena dia ada kata please di situ, berarti dia diminta. Kalau ada kata please kan diminta. So kalau yang minta ini dari petugasnya, petugas Park Street Station tadi, otomatis ini disarankan kepada passengers untuk mengambil bus. So yang B ini adalah pernyataan yang tepat. Dan ini yang kita cari karena itu kan dia bilang ini, from the text you may know that bla bla bla. Berarti yang kita bisa simpulkan dari teks itu apa? Nah, ini yang kita cari yang B. Passengers are suggested to take bus after exiting the station karena ini yang sesuai dengan isi dari teks. So, opsi C, opsi D, opsi E nggak usah dihiraukan lagi karena kita sudah dapat opsi yang tepat. Oke, sekarang kita pindah ke soal yang lainnya. Ini ada opsi rujukan kata, jenis soal rujukan kata. Atau dalam bahasa Inggris kita istilahkan reference. Jadi rujukan kata itu artinya reference. Nah ini ada penjelasannya, penjelasannya. Saat kita membaca sebuah teks, kadang kita menemukan kata-kata ganti seperti she, ada he, ada it, they, we, us, ours, my, your, atau kata-kata yang lain untuk mengganti orang-orang atau benda-benda tertentu. Seperti the boy, the man, one, this, that, these, and those. Nah, berbicara tentang rujukan kata atau berbicara tentang reference nih, berarti kita berbicara tentang kata ganti, teman-teman. Kata ganti yang dimaksud adalah pronoun dalam bahasa Inggris. Saya rasa teman-teman pernah belajar dong ya, waktu SMA atau waktu SMP bahkan sudah dipelajari tentang pronoun atau
penggunaan kata ganti orang dan benda yang dimaksud di sini ya. Misalnya I itu kan sudah jelas kata ganti untuk orang pertama sebagai subjek. Kemudian ini ada beberapa juga subjek yang lain, ada she, he itu kan untuk kata ganti orang ketiga sebagai subjek. She itu untuk dia perempuan, he itu untuk dia laki-laki, kemudian it itu untuk benda. Gitu. Kemudian ada they, ini kata ganti untuk jamak yang lebih dari satu, artinya mereka kalau dalam bahasa Indonesia, dan berfungsi sebagai subjek juga. We itu kami, berfungsi sebagai subjek juga. Kemudian you, satu lagi, you itu juga artinya kamu, seperti itu. Dan nggak cuma subjektif untuk kata ganti ini, ada juga objektifnya. Jadi kalau I itu objeknya me, kalau she itu objeknya her, kalau he itu objeknya him, kalau it itu objeknya it juga, kalau they itu objeknya them, kalau we itu objeknya us, kalau you itu objeknya you juga, seperti itu. Jadi kebanyakan sih kalau berbicara tentang reference ya, pengalaman saya yang biasa saya temukan, kebanyakan dia menanyakan tentang subjek dengan objek saja. Jadi sekitaran-sekitaran itu. Yang perlu teman-teman yang perlu teman-teman notice itu ya cuma kata ganti yang tadi yang saya sebutkan saja. Cuma beberapa itu, nggak perlu banyak-banyak kok. Nah, ini biasanya ciri-ciri pertanyaannya adalah what does the underlined word refer to? Ada kata refer. Refer itu merupakan akar kata dari reference tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi kalau ada kata reference, ada kata refer, itu berarti rujukan, berarti berbicara tentang kata ganti. Kemudian ini ada juga the underlined word refers to. Kata yang digarisbawahi merujuk pada, sama kurang lebih seperti itu. Kemudian ada what does the word she refer to? Ini lebih spesifik lagi karena sudah disebutkan she. Jadi ya fokusnya ke she aja di dalam kalimat atau dalam paragraf. Kemudian yang terakhir ada the word I. Ini juga sama spesifik. Refer to bla bla bla. Nah, cara menjawabnya ini ada ini teman-teman, ada tips menjawabnya. Rujukan kata biasanya terdapat pada kalimat sebelum kata ganti tersebut dan ada pula yang terletak setelah kata ganti. Berarti ada dua, ada sebelum, ada setelah. Tapi yang paling umum itu yang sebelumnya teman-teman. Karena biasanya kan induk kalimatnya atau kalimat awalnya itu masih menggunakan kata yang asli. Misalnya, saya mau katakan Ardan is going to school. Ardan is going to school. Jadi saya masih menggunakan nama nih, Ardan. Ardan is going to school. Di kalimat selanjutnya saya akan ganti supaya nggak monoton, Ardan terus. Saya ganti Ardannya menjadi he. Jadi Ardan is going to school. He brings many books. Misalnya. Dia membawa banyak buku. Jadi yang pertama tadi ada kata Ardan, kemudian di kalimat berikutnya sudah saya ganti menjadi he. Berarti ini sudah berfungsi nih kata gantinya. Kata ganti yang tadi saya sebutkan subjektif itu. He, saya ganti menjadi he, Ardannya. Jadi sudah nggak ada kata Ardan supaya nggak monoton ke belakang. So jadi kalau misalnya ada pertanyaan, what does the word he refers to? He ini refers ke mana? So jawabannya ya tentunya he ini refers ke Ardan karena yang menggantikan posisinya Ardan ya he ini tadi. Seperti itu. Jadi he tugasnya untuk mengganti Ardan. So sama saja kalau kita mengatakan he ini adalah Ardan. Kalau refers kan tadi menanyakan tentang reference rujukan katanya. Seperti itu. Dia merujuk kemana sih? Kalau kita mengatakan he ini berarti merujuk ke Ardan yang tadi. Seperti itu kurang lebih. Ini ada contoh soalnya nih rujukan kata. Ini ada particular person, kemudian anantatur. So this is descriptive text. Like kebanyakan sih teman-teman harus notice kalau UTBK itu biasanya banyak teks yang ilmiah. Jadi nggak banyak teks-teks yang tentang tentang fiksi seperti narrative text, nggak. Kebanyakan itu yang teks-teks yang deskriptif semacam ini yang kalian lihat di contoh.
atau mungkin teks-teks hortatory eksposisi, itu akan kita bahas nanti kalau ada kesempatan berikutnya. Oke, jadi lihat ini teksnya, ini lumayan panjang. Nah ini biasanya yang menjadi musuhnya teman-teman nih, karena teksnya panjang jadi malas buat bacanya. Seperti itu. Tapi tak masalah, kita bedah saja. Mana ya? Oh ini dia pertanyaannya. Oh ini ada disajikan ini. Coba lihat teman-teman yang paling bawah itu. Yang paling bawah itu ada penggalan kalimat ya. Penggalan kalimat. Kemudian ada kata them. Kemudian dia spesifik lagi ke paragraf 4. And popular acclaim in Indonesia after their publication, but the government subsequently banned them from circulation. And the last two volumes of the tetralogy in paragraph 4. The underlined word refers to. Karena dia katakan the underlined word, kata yang digaris bawahi. Coba lihat di kata yang digaris bawahi di situ apa? Them. Berarti them ini merujuk kemana? Nah, kita cari aja nih. Kira-kira them ini ke rujukannya kemana ya? And popular acclaim in Indonesia after the publication. Coba kita lihat di paragraf 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Terlalu. Bentar ya teman-teman, saya lihat. Oh ini dia. Ternyata di bagian akhir ini. Two of this, kita mulai dari yang sebelumnya. Kalau menjawab soal yang semacam ini, usahakan carinya tuh yang jauh-jauh sebelum kalimat itu ya, yang dirujuk itu tadi. Karena kan di sini them-nya ada di tengah-tengah nih, di paragraf yang terakhir ini. Nah, kita membaca kalimat-kalimat sebelumnya dulu, supaya kita bisa menyimpulkan dengan tepat. Karena kalau enggak, biasanya ada kata yang kita miss. Dan itu biasanya justru merupakan yang dirujuk. Gitu. Kita mulai baca dari yang ini. Two of this, bumi manusia, and anak semua bangsa, met with great critical and popular acclaim in Indonesia after their publication. Jadi katanya dua ini, bumi manusia dan anak semua bangsa, katanya met with great critical and popular acclaim. Menemui great critical, kritik yang besar, dan popular acclaim in Indonesia after their publication. Tapi juga populer, di satu sisi dia dikritik, tapi juga populer di Indonesia after their publication. But the government subsequently banned them from circulation. Nah, itu kan yang digaris bawahi tadi sesuai dengan pertanyaannya. But the government subsequently banned them from circulation. Tapi katanya pemerintah melarang dari circulation-nya, dari perputarannya. Padahal katanya ini bukunya sudah keluar, sudah diterbitkan, tapi pemerintah melarang. So, dari situ sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang dirujuk adalah karena ada kata them. Them itu berarti dia objek daripada they. They itu adalah mereka. Kalau mereka berarti jamak, lebih dari satu. Kalau kita lihat opsinya, di sini ada beberapa sih. Oh, semuanya opsinya by the way, semuanya jamak. Yang A juga jamak, a series of four historical novels. Essay and cultural criticism juga essays, ada kata S di situ, itu menunjukkan dia jamak. Short stories juga ada S, jamak juga. Bumi manusia dan anak semua bangsa, ada kata N, berarti ada dua ini. Bumi manusia satu, anak semua bangsa dua, berarti ada dua juga, jamak juga. Dan yang E, Pramudia's early work, ini juga jamak. Tapi kalau kita lihat tadi, ini dia lebih condong ke two of these, bumi manusia and anak semua bangsa. Jadi dia lebih condong ke bumi manusia and anak semua bangsa. So yang dirujuk dari kata them ini adalah yang dua tadi sebelumnya. So ingat,
karena them-nya ini ada di tengah-tengah, kita lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya yang menjadi subjek adalah two of this, bumi manusia and anak semua bangsa. So it can be concluded, bisa disimpulkan bahwa them yang dimaksud ini adalah merujuk pada bumi manusia dan anak semua bangsa. So that is why the correct answer adalah yang D, bumi manusia dan anak semua bangsa. Gitu. Ini ada jenis soal selanjutnya, masih ada berapa ya? Ini ada 3. Kita sampai yang ke-8, soalnya yang ke-9 itu menanyakan tentang moral value, which is something that is not really connected to UTBK, nggak terlalu berkaitan dengan UTBK kalau kita berbicara tentang nilai moral. So, kita ke yang ke-7 dulu. Makna kata. Nah, ini makna kata, deducing meaning of words from context. Bisa dibilang bahwa kalau kita berbicara tentang makna kata, sebenarnya ini adalah jenis pertanyaan yang paling susah atau sukar berbicara tentang jenis soal reading, bahkan entah itu di ujian nasional, UTBK sendiri, tes TOEFL juga seperti itu. Bahkan jenis pertanyaan yang seperti ini, macam ini, makna kata, yaitu biasanya lebih dari satu munculnya. Especially kalau TOEFL ya, biasanya kalau TOEFL itu bahkan setiap dari teks, dia pasti akan ada satu pertanyaan tentang makna kata. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu juga kenapa, apa alasannya, tapi ini membutuhkan kita punya skill atau kemampuan untuk mengidentifikasi makna dari kata tersebut, karena biasanya yang ditanyakan ya 2 aja, kalau enggak sinonimnya ya pasti antonimnya, persamaan makna katanya atau lawan kata daripada kata yang dimaksud, seperti itu. Jadi 2 itu aja sih sebenarnya kurang lebih kalau berbicara tentang makna kata. Dia menanyakan sinonim atau dia menanyakan tentang antonim. Nah, ini nih yang kadang-kadang menjadi sukar untuk kita. Tapi ada juga kok beberapa apa ya istilahnya, beberapa pilihan kata yang ditanyakan itu sebenarnya itu bisa mewakili dengan jelas apa yang mau kita cari. Jadi beruntung bagi kita yang menemukan hal semacam itu karena bisa langsung ketahuan. Contohnya kayak yang tadi kan ada kata reopen. Kalau reopen kan ada awalan re. Awalan re itu selalu bermakna kembali. Jadi kalau ada kata reopen berarti membuka kembali. Kemudian ada kata reproduksi misalnya, memproduksi kembali. Atau repair, memperbaiki kembali. Jadi kalau ada awalan kata re itu biasanya bermakna kembali. So, ketika kita menemukan yang semacam ini sebenarnya mudah mengidentifikasi. Kalau ada kata re, terus yang ditanyakan yang similar dengan reopen itu misalnya, ya berarti kita tinggal cari di pilihan jawaban tadi yang bermakna open again misalnya. Open again, membuka kembali. Nah, so itu akan menjadi similar antara reopen dengan yang tadi. So, mudah sebenarnya untuk mengidentifikasi jika kita menemukan yang spesifik seperti itu. Tapi untuk beberapa jenis kata, hal tersebut tidak berlaku. Tapi dia mengharuskan kita untuk menuntut kita untuk mengidentifikasi secara manual. Ini ada beberapa contoh soal seputar makna kata. Yang pertama, the underlined word has similar meaning with. Ada kata similar meaning. Similar artinya sama. Jadi kalau ada kata similar yang ditemukan dalam pertanyaan, itu berarti yang ditanyakan adalah sinonimnya. Similar meaning artinya bermakna sama. Kemudian yang kedua ada the underlined word has the same meaning as. Ini sama. Similar tadi, ini sama juga. Same. Same artinya sama. What does the underlined word mean? Sama juga, ini juga persamaan makna kata sinonim. Kemudian ada the closest meaning of the underlined. Ini ada yang paling umum muncul. Closest meaning. Closest meaning itu artinya yang paling dekat maknanya. Kemudian ada the synonym of bla 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 is bla bla bla. Nah, ini juga sama, sinonim. Kemudian ada the word of ini bla 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 can be replaced. Ini juga yang sering muncul. Can be replaced artinya bisa digantikan dengan kata apa. Seperti itu. Dan yang terakhir, what
What is the antonym of the underlying phrase? Kalau ini yang berbeda. Antonym itu berarti lawan katanya. Kalau yang tadi itu persamaan makna katanya. Kalau ini antonym lawan katanya. Seperti itu. So, pintar-pintar kita untuk menganalisa soal ya, teman-teman harus bisa melihat. Cara menjawabnya ya satu aja, menebak kata berdasarkan konteks. Seperti itu. Ini ada teks lagi yang berkaitan dengan dengan persamaan makna kata. Nah, ini teks tentang apa ya? Ini tentang advanced technology kayaknya. Dan ada soalnya di bawahnya. Bisa dilihat teman-teman di situ. Kira-kira apa ya? For example, pesticide put inside particle boat to proscribe termites has now been found to be toxic to human life. Jadi ada kata yang di garis bawah di situ ada kata proscribe. Nah, kira-kira proscribe itu artinya apa ya? Nah, di sini what does the underlined word mean? Kira-kira apa ya arti daripada kata yang di underline? Ada kata yang pertama ada prevent. Prevent itu artinya mencegah. Kemudian ada kata di opsi D ada authorize. Authorize itu artinya mengizinkan. C itu ada allow, artinya juga mengizinkan. Kemudian ada kata D itu ada accept. Kemudian accept itu artinya menerima. Dan yang terakhir ada enroll. Enroll artinya memasukkan. Nah, kira-kira apa nih yang paling mirip? Yang nggak mungkin authorize dong ya, karena authorize sama allow itu kan sama-sama maknanya. Dua-duanya itu bermakna mengizinkan. So, itu tidak mungkin kita pilih jawabannya karena otomatis kalau kita pilih allow, B juga benar. Dan satu kali itu nggak mungkin dua jawabannya dong. So, B dan C ini di skip saja. Accept itu kurang lebih sama dengan allow sama authorize. Dan enroll berarti tinggal enroll sama persen. Kalau dari makna sih, proscribe itu bermakna melarang ya. Atau ya, seperti itu kurang lebih maknanya. Melarang. Yang paling tepat sebenarnya adalah yang opsi A, itu percent. Percent itu artinya kan mencegah. Artinya mencegah itu nggak mengizinkan, mencegah. Seperti itu. Jadi yang paling tepat untuk prescribe ini adalah yang prevent, yang pilihan. Oke, ini kita sudah sampai ke soal yang terakhir, yang ke-8. Ada tujuan komunikatif atau purpose of the text. Purpose of the text itu yang berarti bermakna tujuan daripada teks dibuat. Ini kan dalam bahasa Inggris sama dalam bahasa Indonesia. Semua jenis-jenis teks itu dibuat punya tujuannya tersendiri. Jadi misalnya naratif teks ini tujuannya apa? Untuk entertain the reader atau untuk menghibur pembaca. Kalau descriptive text tujuannya apa nih? Untuk mendeskripsikan particular object. Dia dibuat untuk mendeskripsikan objek-objek tertentu secara partikular, misalnya sosok orang, misalnya sosok presiden, atau kayak tadi sosok penyair Pramudia Anantatur misalnya, seperti itu. Jadi itu tujuan daripada descriptive text. Kemudian ada teks-teks lain lagi, misalnya report text, melaporkan hal-hal yang sifatnya ilmiah, misalnya exposition, teks eksposisi, dia tujuannya apa? Dia untuk memperbandingkan misalnya atau membahas hal-hal yang saat ini sedang atau sedang dibahas di satu society. Misalnya di Indonesia lagi marak COVID-19 for example. Itu bisa dibuatkan hortatory exposition karena pasti akan ada pro kontra, perdebatan antara dua sisi. Itu. Teks-teks yang lain misalnya news item, dia spesifik untuk memberikan informasi berita terhangat atau berita terbaru. Kemudian ada teks recount, itu fungsinya untuk
uh, retell atau menceritakan kembali tentang pengalaman yang berkesan atau bermakna seperti itu. Jadi masing-masing dari teks tersebut dia punya perannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada masing-masing perannya dan peran tersebutlah yang akan kita cari lewat jenis pertanyaan tujuan komunikatif atau purpose of the text. Seperti itu. Ini ada beberapa redaksi kata-kata yang mungkin muncul. Nah, yang pertama, the aim of the text above is bla bla bla. Jadi katanya tujuan, aim itu artinya tujuan. Sama kalau kita katakan purpose, purpose sama aim itu sama maknanya, berarti tujuan. The aim of the text above is, tujuan dari teks di atas adalah seperti itu. Kemudian yang kedua ada what does the writer write the message for? Jadi katanya ini si penulis ini menulis message dalam teks itu untuk apa seperti itu. Jadi dia membuat teks ini untuk apa kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, the purpose of the text above is to bla bla bla. Nah, ini sama kayak yang pertama tadi. Aim sama purpose itu sama maknanya. Kemudian ada what is the goal of the text? Goal sama. Aim, purpose, goal sama-sama maknanya bermakna tujuan. Dan yang terakhir, the text is written to. Nah, ini teks dibuat untuk apa? Untuk apa dan untuk siapa tentunya. Seperti itu. Nah, ini Dan ini kita nyampe jam setengah 10 WIB ya, Kak? Ya, untuk selanjutnya mungkin agak jaringannya dari Kak Ardan. Ya, di sini udah pada join ke grup diskusi hari digital kan? Masih pada aktif semuanya? Yang lain? Aku baru kali ini, Kak. Untuk grupnya belum, tapi ini dapat dari grup sebelah. Kalau yang belum join ke grupnya bisa cek IG Hari Digital. Di situ ada info link grupnya. Oke, Kak. Di IG kan, Kak? Ya, di IG. Nanti juga hasil recordnya juga diupload ke channel YouTube-nya. Ini ada masalah koneksi. Iya, Kak. Iya, Kak. Kasih ya, Kak. Mungkin kan ada malam jadi agak koneksinya agak susah. Untuk materi mungkin nanti di-share di channel YouTube-nya. Nanti kan di upload nih recordnya di channel YouTube-nya, nanti di deskripsi videonya ada link buat materinya. Oke, Kak. Terima kasih. Ini Kak Ardan udah join lagi, Kak Ardan. Ya, sampai sini ada pertanyaan.
sebelum kakak tutup buat yang masih hadir. Oke, dari Nur Pujianto tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kakak akhiri ya. Mohon maaf dari Kardan. Ini Kardan udah join lagi nih. Kardan lagi connecting audio. Kardan bagaimana? Halo, Ya, sinyal ya kak? ini iya sinyal kayaknya Kak. Ada. Mungkin di Ini gimana Kak? Oh, dilanjut lagi. waktu lain waktu aja kan udah malam juga, udah Iya, WIB ini betul. udah jam 10:30. Mungkin di tempatnya Kardan di 10:30 malam ya kak. Ya udah setengah. Iya, di sini Ya, udah nanti setengah 11. materinya Lagi. di-share aja kak. Materinya dikirim ke saya biar saya share ke yang lain. Nanti Oke, untuk yang lainnya bisa melihat materinya dibaca, nanti di-share-nya di grup sama di deskripsi channel YouTube-nya ya. Jadi nanti oh iya. record-nya di-share ke YouTube, di-upload ke YouTube. Jadi di deskripsi videonya itu ada link materinya. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf apabila ada kendala masalah. Iya, masalah sinyal malam tadi. Karena udah malam juga, Iya, udah pada ngantuk juga gitu. iya betul, betul. Besok kita ada live teaching lagi dari pagi ada live teaching sejarah, terus siangnya ada live teaching TPS, malamnya sorenya ada live teaching tentang TOEFL ya. Untuk info link Zoom-nya nanti di-share di Instastory Hore Digital, di Hore Digital sama di grup-grup Binan Hore Digital. Buat yang belum masuk grupnya, kita di situ ada macam-macam grupnya, ada grup untuk UTBK, ada untuk SKD Kedinasan dan CPNS, ada grup untuk kedinasan dan CPNS juga, terus ada grup untuk TOEFL ya. Ada 3 jenis grup dan tiap-tiap jenis grup itu ada 2 sampai 3 grup. Kita ada grup WA sama ada grup Telegram. Jadi, untuk linknya nanti di share di Instastory juga gitu. Jadi biar nggak ketika info, mau tahu info lebih lanjut mengenai kayak kegiatan event-event tryout, live teaching, dan segala macam, bisa join ke grup WA-nya, bisa follow IG Hore Digital, bisa subscribe channel YouTube-nya, dan juga bisa gabung ke grup Telegram-nya. Sampai sini ada pertanyaan untuk tahu grup WA sama grup Tele bisa dicek di IG Hore Digital ya. Sama untuk channel YouTube-nya juga link channelnya ada di IG Hore Digital. Ya, terima kasih buat yang lainnya udah hadir. Terima kasih kalian udah menyampaikan materi panjang Terima lebar. kasih juga. Ya, Terima kasih ya teman-teman. ya, terima kasih buat yang udah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kendala sinyal. Untuk materi nanti kakak share ya. Buat yang udah join sampai akhir bisa chat Oke, kakak, Kak. nanti materi kakak share. Ya, kakak akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Yang mau Terima kasih Kak. ya, Makasih, Kak. sama-sama. Kasih. Jangan lupa untuk gabung ke grupnya ya. Lihat aja link grupnya ada di IG Hore Digital. Nanti materi kakak share di grup-grupnya. Iya, Kak.